warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriya Fiatanisa, NPM 1801061015, kelas D, mata kuliah TIK. Materi yang akan kita bahas sekarang adalah hardware. Kalian tahu nggak sih hardware itu apa? Hardware adalah komponen-komponen fisik peralatan yang membentuk suatu sistem komputer, serta peralatan-peralatan lain yang mendukung komputer dalam melakukan tugasnya. Selanjutnya ada komponen hardware. Komponen hardware dibagi menjadi 5 golongan, yaitu input device, processing device, output device, storage device, dan communication device. Selanjutnya ada komponen komputer. Apa itu input device? Yaitu hardware yang digunakan untuk memasukkan data dan instruksi. Selanjutnya ada input device. Input device adalah suatu alat elektronik yang dihubungkan pada sistem komputer yang berfungsi untuk memasukkan data-data yang akan diproses oleh komputer. Contoh dari input device yaitu keyboard, mouse, dan scanner. Nah, komponen-komponennya yaitu apa yang disebut sebagai kategori device, yaitu konten yang berisi komponen elektronik yang digunakan untuk memproses data menjadi informasi. Processing device merupakan otak dari sistem komputer karena proses pengolahan dan pengontrolan dari keseluruhan sistem komputer dilakukan ini. Kemudian adalah komponen central processing unit, yaitu unit ini bertugas untuk mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Unit kendali akan mengatur kapan alat itu menerima data dan kapan data diolah serta kapan data ditampilkan pada alat tersebut. Contoh unit tugas dari unit kendali ini adalah mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output, mengambil instruksi dari memori utama, mengambil data dari memori utama, atau jika diperlukan untuk diproses, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika tentang mengawasi kerja dari ALU, dan menyimpan hasil proses ke memori utama. Lanjut komponen processing unit. Yang pertama, arithmetic dan logic unit. Itu bagian ini berfungsi untuk melakukan perhitungan matematik serta mengambil keputusan dari operasi logika. Yang kedua adalah register, bagian penyimpanan sementara yang digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses oleh CPU. Selanjutnya ada memori. Nah, bagian inilah yang digunakan menampung instruksi yang akan dan telah diproses oleh CPU sebelumnya dikirim ke bagian yang lain. Selanjutnya ada komponen memori. Komponen memori yang pertama adalah RAM. Merupakan memori yang hanya dapat dibaca saja karena isi di dalam telah diisi oleh proses pembuatannya yang berupa sistem pokok yang diperlukan oleh komputer. Sifat-sifat di dalam adalah non volatil atau isinya tidak hilang meskipun komputer dimatikan. Yang kedua adalah RAM memori yang dapat diakses, bisa dibaca dan ditulis oleh penggunaan. RAM merupakan media penyimpanan sementara karena apabila ada yang dapat dimatikan, data yang ada pada RAM akan hilang. Selanjutnya komponen komputer. Apa itu output device? Hardware yang menyimpan informasi ke satu atau lebih restoran. Selanjutnya output device merupakan alat yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pengolahan dari CPU. Contoh output device yaitu monitor dan printer. Selanjutnya adalah contoh storage device, merupakan floppy disk, USB flash disk, hard disk, compact disk. Selanjutnya ada software. Software merupakan program-program yang diperlukan untuk menjalankan perangkat keras komputer. Program yang dimaksud adalah kumpulan dari instruksi-instruksi dengan